Kita berusaha sekarang mereverse tren yang tadinya naik akibat COVID ini, sehingga pada antara periode September 2020 hingga Maret 2021 kita sudah menurunkan 0,05 percentage point dari kemiskinan dan mengurangi sekitar 10.000 orang turun dari kemiskinan, naik di atas garis kemiskinan. Nah, momentum pemulihan yang terjadi terutama di kuartal 1 dan terakselerasi di kuartal kedua kita harapkan akan terjaga. Tadi Pak Menko sudah menyampaikan outlook kita di 4,5 hingga 3,57. Dan untuk tahun depan kita lihat range-nya antara angka 5,5 dengan akselerasi reform kita harapkan tetap bisa tercapai meskipun kita melihat downside risk. Maka range-nya antara 5,5 hingga 5,0. Bapak Presiden menyampaikan tadi di pidatonya pemerintah akan berusaha untuk berada pada trajektori yang biru tua, yaitu 5,5 dan seterusnya akan berada di atas 6%. Tentu ini membutuhkan kerja luar biasa keras, termasuk reform yang... Pemirsa, kami lanjutkan dialog jurus ekonomi Jokowi di tengah resesi dan pandemi. Masih bersama kami Pak Justinus Prastowo dan Pak Faisal Basri. Pak Faisal, Menteri Keuangan baru saja menyampaikan bahwa tingkat inflasi Indonesia relatif terkendali dibandingkan negara lain ketika terjadi recovery ekonomi. Apa artinya bagi Indonesia? Saya justru prihatin ya, bukan terkendali, tapi memang daya belinya rendah. Jadi inflasi kan ibaratnya keringat ya. Jadi kalau orang berlari semakin cepat, keringatnya semakin banyak. Ya. Tapi kalau larinya lambat, ya keringatnya sedikit. Nah, karena gerak ekonomi kita lambat, daya beli menunjukkan masih lemah, maka inflasinya jauh di bawah target. Targetnya kan 3 plus minus 1%. Nah, cara membacanya begitu, jangan membuat pelipur lara lah. Ini pertanda bahwa kita masih lemah. Ya, jadi lari kita masih lambat. Karena apa? Kalau kita lihat, yang paling mengkhawatirkan saya itu, ya, masyarakat yang punya uang lebih baik dia naruh uang di bank, atau beli saham, atau beli sud, daripada belanja yang lain-lain. Oke. Nah, kemudian uangnya oleh bank tidak dikucurkan dalam bentuk kredit, karena kredit pertumbuhannya minus terus, kecuali naik 0,6% bulan Juni. Jadi uangnya ditaruh di mana? Beli surat utang pemerintah. Sekarang bank itu adalah pembeli terbesar surat utang pemerintah. Ya kan? 37, sekian persen gitu. Jadi itu local currency bond saja. Ya. Jadi uang beredar di situ-situ saja, ya ekonomi lesu, ya. Sehingga inflasinya rendah. Jadi harusnya kita aware dengan inflasi yang rendah, bukan terkendali itu istilahnya. Artinya perputaran uang belum merata sebenarnya. Daya beli masyarakat masih lemah dan masyarakat masih menunggu-nunggu. Oleh karena itu dia parkir uangnya semakin banyak di bank. Jadi mana mungkin harga naik kalau kondisinya seperti itu. Jadi kita harus prihatin dengan inflasi yang selalu rendah, 1, sekian persen. Tapi sebelumnya Pak Justinus sempat menyampaikan bahwa sumber pertumbuhan mulai mengalami pemerataan, Pak Faisal. Betul sekali, Pak Justinus, betul. Jadi kalau kita lihat seluruh sektor itu positif dari bulan kedua, betul. Ya, seluruh sektor positif. Kemudian yang negatif kalau kita lihat di industri ya, makin lama makin sedikit ya, hanya beberapa industri saja yang minus. Kemudian ada pergeseran yang tadinya sangat tinggi, sekarang tetap tinggi tapi turun ya. Kemudian ada yang pertumbuhannya rendah jadi naik begitu. Jadi setuju saya dengan Pak Justinus, ini disebabkan oleh tingkat sensitivitas sektor itu terhadap pandemi. Jadi yang misalnya sektor pariwisata yang masih belum,
transportasi terutama udara ya belum gitu ya. Kalau kita lihat dari gambaran secara keseluruhannya. Namun kalau penjualan otomotif meningkat ratusan persen, gitu. Sepeda motor ratusan persen. Nah, otomotif kan ada insentif misalnya. Nah, barangkali kita usul ke pemerintah lewat Pak Justinus dicarikan modus-modus yang memungkinkan bisa bergerak seperti itu. Yang saya bayangkan misalnya ini, garment tadi Pak Justinus mengatakan ini kan ekspornya besar ya garment. Nah, garment itu pekerjanya banyak sekali, sensitif terhadap pandemi kan. Nah, saya usul, saya sudah sampaikan lewat Pak Luhut juga, metode produksinya diubah. Jadi sekarang pekerjanya bekerja di rumah, disediakan mesin jahit, ya lewat kur. Misalnya kan ada spesialisasi itu tukang penjahitnya itu. Ada yang potong tangan, ada yang membolongi kancing, segala macam. Nah di pabrik jadi cukup 25% untuk merajutnya menjadi baju. Jadi kita harus menggunakan cara-cara baru, cara-cara yang berbeda untuk menyiasati pandemi ini. Baik, Pak Justinus, inflasi terkendali artinya daya beli masyarakat masih rendah. Apa kemudian strategi pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tidak sekedar angka tapi bisa dirasakan oleh masyarakat? Apakah seperti saran dari Pak Faisal tadi salah satunya mungkin? Ya, saya rasa yang disampaikan Pak Faisal tadi tepat ya. Kita harus, tadi Pak Presiden sudah menyampaikan, harus membuat terobosan, harus berpikir extraordinary. Karena ini juga keadaan yang extraordinary. Dan Presiden juga menggarisbawahi inovasi. Ini juga penting. Maka kita yang harus adaptif terhadap perubahan. Bukan justru kita malas, tidak mau menyesuaikan diri. Jadi kita terus mencari inovasi supaya kita bisa merespon dengan tepat, dengan baik. Dan saya sepakat, tadi soal daya beli memang menjadi problem. Karena mobilitas itu juga berkaitan erat dengan pertumbuhan, dengan bagaimana masyarakat berkonsumsi itu juga penting. Kalau kita dibatasi ruang geraknya, tentu saja akan menurun konsumsinya dan sebaliknya. Tapi toh ini pun juga dilakukan demi menangani dampak kesehatan. Terhadap usulan tadi kami sepakat, Pak Faisal, dan kita juga sedang mendorong ada bea masuk tujuan pengendalian agar barang-barang impor yang masuk untuk produk tekstil ini juga dibatasi, sehingga kita punya ruang yang lebih leluasa, punya kesempatan yang lebih terbuka untuk ekspor. Dan tadi saya sepakat nanti harus kita koordinasikan terus bagaimana tetap mendorong produktivitas dengan inovasi-inovasi, termasuk bagaimana cara berproduksi yang aman COVID dan tetap bisa merespon kebutuhan dari pasar. Itu hal yang sangat penting. Baik, Pak Faisal, saya ingin tanyakan hal yang sama, bahwa kemudian pertumbuhan ekonomi 7%, namun daya beli masyarakat masih rendah, angka kemiskinan masih tinggi. Apa sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi ini benar-benar bisa dirasakan ke semua lapisan masyarakat? Jadi ya klasik lagi, maaf ya kalau saya ulang-ulang, ya pandeminya diselesaikan, rakyat semua bisa beraktivitas. Jadi UMKM, usaha mikro, kan mereka tidak punya banyak pilihan ya. Apalagi yang mikro itu tidak punya kemampuan untuk menjual produknya secara online. Nah, barangkali kita mendesain sekarang satu inisiatif untuk misalnya pooling UMKM sejenis, dibuatkan satu platform buat mereka. Bukan satu UMKM, satu platform gitu ya. Atau satu website, atau website bersama, model-model seperti itu. Jadi perlu adik-adik, kan jurusan informatika banyak sekali ya di Indonesia, dikerahkan itu untuk mendevelop upaya-upaya seperti itu supaya mempercepat. Sampai ke desa-desa gitu. Karena banyak sekali produk unggulan di desa itu ya, yang tidak bisa sampai ke Jakarta. Saya sederhana saja lah. Ada dulu di rumah kakek saya di Bandung itu, di Muara Rajen namanya, itu kerupuk kampung. Ya, kerupuk yang biasa itu, yang murah itu, yang tidak berubah-berubah. Nah,
orang Jakarta tuh kangen kerupuk kampung yang seenak di tempat kakek saya itu. Nah, bagaimana dia nggak mungkin dong mengirim kerupuk yang sangat murah itu dengan travel atau dengan macam-macam gitu, mahal di ongkos gitu. Nah, jadi dihimpun ini perusahaan-perusahaan sejenis sehingga ongkos transportnya bisa jadi lebih murah. Kalau di Turki, produk-produk dari koperasi yang diekspor itu ditanggung ongkos transportnya oleh ongkos angkutnya ya oleh pemerintah gitu. Baik. Tapi untuk level-level tertentu ya, asalkan koperasi dia, nah memungkinkan koperasi kita bangkit lagi gitu kan, seperti Baik. yang dipikirkan oleh Bung Hatta dulu. Baik, penyelesaian pandemi menjadi kunci jika ingin memulihkan ekonomi. Terima kasih Pak Faisal Basri dan Pak Yusinus Prastowo sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, demi mengibarkan bendera di atas Gunung Karang, Pandeglang, Banten, warga bersusah payah mendaki Gunung Terjal. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya saat lagi.